Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Mulifa, di Mulifa Channel. Bisa kita lihat di berita-berita di daerah Sumbar, banyak sekali kejadian-kejadian kriminal yang mana didominasi oleh para remaja dan anak-anak muda di Minang. Jadi izinkan saya akan bercerita bagaimana gambaran tentang dunia pendidikan di Minangkabau, Sumatera Barat. Pada saat ini, apa saja yang membuat perubahan cara pendidikan itu sendiri, sehingga hal-hal negatif mulai mendominasi dalam kalangan anak muda dan remaja di Minangkabau yang kita cintai. Oke, kita mulai saja. Usahakan menonton sampai habis, jangan setengah-setengah, karena gagal paham dan paham yang gagal adalah contoh kebobrokan bangsa ini. Yang pertama yaitu bisa saja ini karena nilai-nilai Minangkabau yang sudah terancam. Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya adalah etnis Minangkabau memiliki beragam adat dan budaya. Masyarakat Minangkabau dikenal dengan filosofi adai besandi syara besandi kitabullah. Ini pasti yang mengutamakan agama Islam sebagai landasan utama dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya kemajuan zaman, teknologi, dan pengaruh budaya luar telah mengancam nilai-nilai tradisional ini. Generasi terkini mungkin tidak lagi mengenal tradisi seperti kasurau atau pergi ke musola bahasa Indonesianya, atau pembelajaran petatah petitih Minangkabau. Kegigihan dalam menegakkan nilai prinsip dan etika ini diajarkan oleh Islam dan diaplikasikan ke adat Minangkabau. Sarak bakato, adai mamakai. Prinsip ini sudah sulit dan bahkan tergerus di alam Minangkabau saat ini. Yang ada hanya kegigihan yang bercampur arogansi. Mungkin tidak lagi memakai etika. Sikap kerendahan hati dan kesopanan masyarakat Minangkabau prinsipnya menolak sikap negatif seperti arogansi dan hal-hal yang dirasa keluar dari adat dan budaya Minangkabau itu sendiri. Rancak Nagari, dilihat bagaimana kepemimpinan dari penghulu dan karakteristik lainnya, seperti rancak tapian, rancak musaji, rancak rumah. Berarti kita harus menjaga semua ini. Pemerintah serta masyarakat seharusnya berinisiatif untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Minangkabau melalui pendidikan lokal, seperti diadakan kembali mata pelajaran Keminangkabauan yang diajarkan kepada generasi muda berdasarkan kebudayaan lokal dari Minangkabau itu sendiri. Yang kedua, adanya perubahan dalam sistem pendidikan. Pendidikan di Sumatera Barat telah mengalami perubahan signifikan pada awal abad ke-20. Lembaga pendidikan di Sumatera Barat yang sebelumnya berbasis surau mulai berubah. Sampai hari ini lambat laun masyarakat di Minang menjauh dari suasana surau itu sendiri. Yang ketiga, tingkat literasi yang terhimpit. Siswa dan siswi di Minang terhanyut dalam lautan kata-kata, namun banyak yang terombang-ambing dalam literasi. Rapor pendidikan 2023 menunjukkan bahwa hanya 40-70% saja siswa mencapai kompetensi minimum literasi. Pemerintah telah berupaya, tetapi kita membutuhkan lebih banyak buku, artikel, lebih banyak perpustakaan, dan lebih banyak kolaborasi dengan masyarakat agar literasi merayap ke seluruh lapisan. Yang keempat, kekerasan di satuan pendidikan menjadi salah satu faktor. Iklim keamanan di sekolah mengalami penurunan. Guru dan siswa terancam oleh intimidasi, kekerasan fisik, dan bahkan perundungan. Solusinya dengan memperkuat program anti kekerasan, berikan pelatihan kepada para guru dan siswa, dan bangun kesadaran akan pentingnya lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Hal ini bisa kita mulai dari rumah masing-masing untuk pembelajaran pengembalian pemuda-pemudi ke surau. Banyak tulisan ilmiah menyoroti dampak globalisasi pada pendidikan Islam tradisional di Minang. Kali ini kita coba membahas pengaruh dampak globalisasi ini dan beberapa solusi yang dapat diambil. Yang pertama itu terjadinya perubahan nilai dan budaya. Globalisasi membawa perubahan nilai, gaya hidup, dan budaya baru yang bisa berbenturan dengan budaya lama dalam beberapa aspek di Minangkabau. Sedangkan nilai tradisional yang dianut oleh pendidikan Islam di Sumatera Barat dapat terkikis oleh pengaruh globalisasi ini. Globalisasi mempengaruhi minat masyarakat yang lebih ingin mengecap pendidikan sekuler, sehingga jumlah pengajar yang memiliki kapabilitas dalam mengajar buku dan kitab klasik yang berkaitan dengan cara-cara Islam tradisional semakin berkurang dan akhirnya
berkurangnya tenaga pengajar yang berkompeten dalam hal ini. Solusi menghadapi tantangan globalisasi ini adalah dengan cara Islamisasi, ilmu pengetahuan, memperkuat pemahaman dan praktik Islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dibutuhkan. Memahami sebab dan akibat sebuah tindakan baik atau buruk dapat juga memperkuat benteng pendidikan Islam di Minang pada saat ini. Pendekatan pendidikan akhlak juga penting, saya rasa. Anak-anak Minang harus fokus pada pembentukan karakter dan akhlak mulia bagi para remaja. Seperti yang kita lihat sekarang ini di berita-berita, kriminal, pergaulan bebas, dan hal-hal negatif banyak didominasi oleh kaum muda dan remaja. Dengan mengembangkan model pendidikan karakter, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan sangatlah penting. Dengan meningkatkan profesionalisme, pengajar bisa juga menjadi solusi. Pengajar harus memiliki keterampilan yang relevan dengan abad ke-21 ini, dan paham cara mengajar di era globalisasi yang sejalan dengan nilai-nilai yang telah dibangun di ranah Minang tercinta dari sejak dulu kala. Madrasah perlu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa harus meninggalkan pembelajaran etika tradisional di Minangkabau. Dengan mengambil langkah-langkah ini, pendidikan Islam dan membangun etika Islam, anak-anak muda Minangkabau ke depannya bisa bertahan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di era globalisasi. Meskipun perubahan era globalisasi ini tidak selalu negatif, penting bagi masyarakat Minang untuk tetap memperkuat nilai-nilai budaya dan agama kita dalam menghadapi tantangan zaman serba canggih seperti sekarang ini. Harus tetap dapat memfilter apa yang masuk dari luar dari negeri kita. Seandainya berbenturan dengan nilai-nilai hukum, adat yang bersandi syarak di Minang, maka bolehlah kita tinggalkan itu. Oke, semoga informasi ini membantu kita bersama memahami lebih lanjut tentang dunia pendidikan di Minangkabau, Sumatera Barat. Semoga banyak generasi-generasi muda yang benar-benar menjunjung tinggi falsafah Minangkabau, adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, agar kita terlepas daripada mara bahaya, yang pasti mara bahaya pergaulan dan kemerosotan moral di zaman sekarang ini. Sampai di sini perjumpaan kita. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.